Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan beberapa interface dasar pada Blender 2.8. Nah, sebagaimana yang teman-teman lihat, saat pertama kali membuka aplikasi Blender tersebut akan ada tampilan seperti ini. Itu ada kubus, kamera, dan juga lampu. Nah, jika teman-teman merasa tampilan pada window bagian kanan bawah ini terlalu kecil, teman-teman bisa membesarkannya dengan cara menekan tombol plus pada keyboard. Jika teman-teman menggunakan laptop, bisa menggunakan tombol Fn seperti ini, Fn plus. Jika teman-teman merasa sudah cukup jelas, segini saja, atau terlalu besar bisa dikecilkan dengan Fn minus. Oke, selanjutnya yaitu jika teman-teman kurang suka dengan tampilan ini, teman-teman bisa mengeditnya di bagian edit, preference, dan bagian themes. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ya, ada user interface, dan masih banyak lagi, ada status bar, top bar. Pada bagian ini teman-teman bisa mengedit tampilan sesuka hati teman-teman. Nah, kalau saya sudah terbiasa seperti ini, jadi melanjutkannya seperti ini saja. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu pada bagian orbit kamera. Nah, untuk pada bagian orbit kamera ini kita bisa menggunakan bagian tengah mouse, bisa kita zoom in, zoom out, atau kita bisa klik bagian tengah mouse tersebut untuk merubah angle penglihatan kita. Cara lainnya yaitu menggunakan numpad pada keyboard. Jika tidak ada numpad pada keyboard, bisa kita setting kembali di edit, preference. Nah, kemudian ambil bagian input, setelah itu emulate numpad, maka fungsi numpad tersebut akan pindah ke fungsi angka pada keyboard teman-teman, seperti ini. Dan kita drag menggunakan mouse klik bagian tengah, kita bisa untuk melihat angle dengan tekan nomor angka genap 2, 4, 6, dan 8. Itu beberapa angle-nya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kalau ingin pan ke kanan ke kiri, bisa menggunakan shift, klik bagian tengah mouse tadi, atau ke atas dan ke bawah. Selanjutnya untuk pada bagian roll kamera, kita bisa menggunakan shortcut yaitu shift, numpad 6 dan juga 4. 6 untuk ke kanan dan 4 untuk ke kiri. Nah, jika untuk tampilan isometrik atau kembali seperti semula tadi, kita bisa tekan 5, kita teruskan lagi nomor 5. Nah, selanjutnya untuk bagian tampak depan, kita bisa menggunakan tombol numpad nomor 1, akan terlihat tampak depan seperti ini. Angka 3 untuk dari tampilan dari kanan, kemudian angka 7 pada numpad untuk tampilan dari atas atau top. Nah, selanjutnya yaitu untuk melihat 4 bagian, yaitu bisa menggunakan shortcut Ctrl Alt Q. Nah, sini terdapat 4 yang tadi, ada dari tampilan isometrik, dari atas, dari depan, dan dari kanan. Untuk kembalinya bisa menggunakan shortcut tadi lagi, Ctrl Alt Q. Nah,
Berikutnya yaitu untuk pada bagian light atau lampu, teman-teman bisa pergi ke bagian window, ada nama lampunya. Ada beberapa jenis pencahayaan di sini, yaitu point, ada sun, matahari, spot itu mencakup satu area saja, dan area mencakup seluruh area. Nah, di sini untuk melihatnya bisa menggunakan shortcut Z pada keyboard. Arahkan mouse ke bagian render. Nah, kira seperti ini. Kalau point hanya satu titik, sun seperti matahari, spot area kecil, area tertentu, dan area keseluruhan. Baik, selanjutnya untuk tampilan pada layout Blender, ini adalah layout standar. Kemudian ada pada bagian atas toolbar kita bisa memilih, kalau ini untuk bagian modeling, ini UV editing, biasanya untuk pada bagian texturing, sama juga texture paint, shading, animation. Pada animation ini kita ada beberapa frame. Nah, di sini nanti kita akan menambahkan keyframe untuk pembuatan animasinya. Dan terakhir rendering. Sini nanti akan keluar rendering apabila kita menggunakan shortcut F12 untuk rendering. Nah, yang terakhir yaitu pada bagian kamera dan rendering. Pada bagian kamera dan rendering ini sejalan. Dikatakan sejalan karena pada saat kita ingin merender, maka hasil render itu yang diambil dari hasil kamera ini. Nah, cara menggunakan tampilan kamera itu menggunakan numpad 0. Nah, akan langsung masuk ke tampilan kamera. Di sini apabila teman-teman menggeser kembali, maka akan keluar dari tampilan kamera. Kembali lagi. Nah, apabila ingin menggunakan tampilan kamera dan menggesernya sekaligus, bisa menggunakan ambil pada bagian sini view, kamera to view. Nah, teman-teman bisa menggesernya langsung. Nah, seperti ini. Nanti akan dirender sesuai tampilan kamera ini. Misalnya seperti ini. Nah, berikutnya yaitu tampilan render. Nah, pada tampilan render ini ada beberapa, kita bisa mengambil pada bagian window ini, render properties. Nah, render engine yang pertama ada render EV, render standar, rock bands, dan yang terakhir cycles, yaitu tampilan yang paling tinggi resolusinya. Nah, karena ya kita hanya merender kubus, kita menggunakan EV saja supaya lebih cepat. Nah, terdapat dua cara untuk render, yaitu pertama ambil bagian render dan render image, atau langsung saja menggunakan shortcut F12. Nanti akan kira-kira seperti ini. Karena tadi cahayanya di belakang, maka yang terkena cahaya hanya bagian atas dan dua di belakang. Untuk simpan gambarnya, make save as. Tergantung teman-teman menyimpannya di mana. Untuk keluar dari tampilan seperti ini, kita bisa mengklik kembali kamera to view, kembali ke tampilan. Baiklah teman-teman, sekian dulu penjelasan interface dasar Blender 2.8 dari saya. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan, bila ada kekurangan bisa teman-teman beri komentar di bawah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.